Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Kali ini kami akan menelusuri sejarah Kuningan. Karena memang Kuningan ini unik banget. Jadi sebelum Masehi, yaitu 3500 tahun sebelum Masehi, Kuningan ini telah ada. Dan tadinya namanya itu Kajene, terus berubah jadi Kuningan. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini, karena dalam penayangan kami kali ini ada bukti sejarah, bukti bahwa 3500 tahun di Kuningan ini telah ada kehidupan. Nanti saksikan videonya ya sahabat. Tonton terus videonya, namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Oke sahabat, kita mulai penelusuran sejarah kilas balik Kabupaten Kuningan. Dan pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan peraturan daerah nomor 21 garis miring DP 003 garis miring Romawi 12 garis miring 1978 tanggal 14 Desember 1978 tentang sejarah dan hari jadi Kuningan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, sejarah Kuningan disusun sejak mulai ada tanda-tanda pemukiman atau perkampungan yang telah mempunyai pemerintahan hingga perkembangannya sampai sekarang. Sejarah hari jadi Kuningan ini adalah merupakan ringkasan peraturan daerah tersebut dengan lampirannya yang secara garis besar adalah sebagai berikut, yaitu kira-kira 3500 tahun sebelum Masehi. Tanda-tanda yang memberitahukan bahwa di Kuningan sudah ada pemukiman. Jadi masyarakat yang sudah mencapai tingkat kebudayaan yang relatif sudah maju. Hal ini berdasarkan ada hasil peninggalannya yang ditemukan di wilayah Kuningan, yaitu tepatnya di Cipari sahabat. Di Cipari ada kapak perunggu, kapak batu, terus juga gelang perhiasan. Jadi dimungkinkan pada saat itu sudah ada budaya untuk merias diri. Jadi kira-kira 3500 tahun sebelum Masehi. Jadi itu merupakan suatu bukti bahwa di Kuningan yang awalnya namanya Kajene sudah ada peradaban. Jadi sudah ada kehidupan yang memang relatif maju. Jadi suatu pemukiman masyarakat dimaksud baru terwujud dalam bentuk suatu kekuatan politik seperti negara, sebagaimana dituturkan dalam cerita Parahyangan dengan nama Kuningan pada tanggal 11 April 732 Masehi. Negara kerajaan Kuningan tersebut terjadi sesudah penobatan Sewekarma sebagai raja atau kepala pemerintahan yang kemudian bergelar Ranghyang Tangkuku atau disebut juga Sang Kuku yang bersemayam di Arile dan Saunggala. Ia menganut ajaran Dangyang Kuning. Jadi ajarannya itu Dangyang Kuning. Kepercayaan mungkin ya sahabat. Keyakinan mungkin. Jadi keyakinan Raja Sewekarma itu adalah Dangyang Kuning yang berpegang kepada Sang Hyang Dharma dan Sang Hyang Siksa yang memberikan 10 pedoman hidup. Jadi 10 pedoman hidup. Kalau di agama Buddha itu 10 sila. Ada 5 sila, ada 10 sila. Kalau di agama Islam
ada rukun Islam, ada rukun iman, mungkin seperti itu. 10 pedoman hidup yaitu yang pertama, tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak mabuk, tidak makan bukan pada waktunya, tidak menonton, menari, menyanyi dan bermain musik, tidak mewah dalam berbusana, tidak tidur di tempat yang empuk. Terus yang terakhir, tidak menerima emas dan perak. Sewakarma bertahta sampai dengan usia yang cukup panjang. Kemudian timbul persaingan antara pemerintahan Sewakarma dengan Sanjaya yang memegang kekuasaan daerah kerajaan Galuh sebelah timur. Setelah Sanjaya memerintah Kuningan selama 9 tahun, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Ranghyang Tamperan. Ranghyang Tamperan mempunyai 2 orang putra, yaitu Sang Manaroh dan Ranghyang Banga. Setelah dewasa, Sang Manaroh menjadi raja di sebelah timur, sedangkan Ranghyang Banga menguasai daerah Kuningan yang dahulu di bawah kekuasaan Ranghyang Tangkuku. Pada tanggal 22 Juli 1175 Masehi, Kuningan dijadikan pusat pemerintahan kerajaan Sunda di bawah Rakyan Darmasiksa, putra ke-12 Ranghyang Banga. Setelah bertahta selama 12 tahun di Saunggalah, kemudian keraton dipindahkan oleh Rakyan Darmasiksa ke Pakuan Pajajaran. Selanjutnya Kuningan merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran dan namanya berganti menjadi Kajene. Nah ini tadi Kajene. Jadi Kuningan itu namanya Kajene, yaitu pada tahun 1175 Masehi. Yang ada di bawah Kajene, di bawah kekuasaan Arya Kamuning. Nah, kerajaan. Jadi Kajene artinya kuning atau emas. Dalam rangka penyebaran agama Islam, seorang ulama besar dari Caruban atau Cirebon yang bernama Syekh Maulana Akbar pernah singgah di Buni Haji, daerah Luragung misalnya. Kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Kajene yang pada waktu itu penduduknya masih menganut agama Hindu. Syekh Maulana Akbar mendirikan pesantren di Sidapurna yang berkembang pesat, dan karena pengikutnya bertambah banyak, maka beliau membuat pemukiman baru dengan dasar Islam yang diberi nama Purwawinangun, artinya mula-mula dibangun. Jadi Purwawinangun itu desa kelurahan ya, kalau Purwawinangun itu kelurahan, Purwawinangun itu adalah mula-mula dibangun, awal mula dibangun. Syekh Maulana Akbar meninggal dan dimakamkan di Astana Gede. Pada tahun 1481 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati datang di Luragung. Pada waktu itu Ki Gedeng Luragung sebagai kepala pemerintahan yang kemudian masuk agama Islam. Pada waktu yang bersamaan datanglah Putri Ongtin dari Cina menyusul ke Luragung, kemudian melangsungkan pernikahan dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Putri Ongtin berganti nama menjadi Ratu Mas Rara Sumanding. Kalau di sini tidak diceritakan lebih jauh tentang Putri Ongtin dan Rara Sumanding karena kami telah membuat videonya, sahabat. Nah, yaitu kisah cintanya Syekh Syarif Hidayatullah dan Putri Ongtin. Di video kami bisa dicari sahabat di link video kami. Itu ada kisah cinta antara Syekh Syarif Hidayatullah dan Putri Ongtin. Syekh Syarif Hidayatullah dan istrinya Putri Ongtin pada waktu itu sepakat untuk mengangkat putra Ki Gedeng Luragung yang masih bayi menjadi putranya yang diberi nama Sang Adipati. Syekh Syarif Hidayatullah
bersama Putri Ongtin dan putra angkatnya kemudian berangkat menuju Kajene. Pada saat itu yang menjalankan pemerintahan Kajene adalah Pangeran Arya Kamuning yang menganut ajaran agama Hindu, dan kemudian masuk agama Islam. Sang Adipati dipercayakan kepada Pangeran Arya Kamuning untuk dididik dengan baik. Selama sang Adipati belum dewasa, maka Pangeran Arya Kamuning ditunjuk oleh Sunan Gunung Jati sebagai kepala pemerintahan perwalian di Kajene di bawah kerajaan Cirebon. Setelah sang Adipati dewasa, tepatnya pada tanggal 1 September 1498 Masehi, sang Adipati dinobatkan menjadi kepala pemerintahan Kajene yang bergelar Sang Adipati Kuningan. Dengan berdirinya negara atau kerajaan Kuningan di bawah Sang Adipati Kuningan, maka sejak tanggal penobatannya, daerah yang semula bernama Kajene dikembalikan lagi ke nama aslinya, yaitu Kuningan. Dan sejak saat itulah tanggal 1 September ditetapkan sebagai Hari Jadi Kuningan. Selain dibantu oleh Arya Kamuning dalam mengatur jalannya pemerintahan, Sang Adipati Kuningan juga dibantu oleh Dipati Ewangga atau disebut juga Dipati Cangkuang dan Ramajaksa. Dipati Ewangga memiliki kuda tunggangan yang diberi nama Siwindu. Dan Dipati Ewangga ini sareannya atau makamnya itu ada di Desa Windu Herang. Mungkin Desa Windu Herang diambil dari nama kuda tunggangan Dipati Ewangga, yaitu kuda Samprani yang namanya Siwindu. Tapi nanti kita ke depan mudah-mudahan lebih jauh kita menelusuri Desa Windu Herang gitu ya. Untuk lebih meresapkan agama Islam di kalangan penduduk Kuningan, Sunan Gunung Jati mengirim Syekh Romo Haji Irengan, dan beliau memilih tempat kediamannya yaitu di Dharma. Dengan bantuan para wali, beliau membuat kolam. Jadi di Dharma itu ada sebuah kolam, yang kolam itu ada dikenal dengan nama Balong Kancra atau Balong Kramat atau juga Dharma Loka. Sang Adipati Kuningan, tapi di sini maaf sahabat tidak membahas lebih jauh tentang Syekh Romo Haji Irengan karena kami telah membuat videonya sebelumnya, yaitu tentang ikan yang ada di Dharma Loka. Sang Adipati Kuningan bersama pasukan Kuningan di bawah pemerintahan Cirebon telah turut serta bertempur untuk menundukkan Galuh dan membantu mendirikan pemerintahan Wiralodra di Indramayu di bawah pimpinan Fathahilah Cirebon. Pasukan Kuningan juga ikut menggempur Sunda Kelapa dan turut serta mendirikan pemerintahan Jayakarta, sehingga pasukan dari Kuningan dan menetap di Jayakarta, dan sekarang nama Kuningan terukir menjadi nama salah satu kelurahan di wilayah Jakarta Selatan, yaitu Kelurahan Kuningan. Berkat nilai-nilai luhur, jiwa juang para leluhur Kuningan yang diwariskan kepada anak cucunya pada zaman Hindia Belanda, karena perlawanannya seorang ulama besar dari Lengkong yaitu Eyang Hasan Maulani oleh pemerintah Hindia Belanda telah dibuang dan diasingkan ke Gorontalo, Sulawesi Utara, dan meninggal di Gorontalo. Di dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, pemerintahan Indonesia mengadakan serangkaian perundingan dengan Belanda. Salah satu perundingan yang dilakukan yaitu di Linggarjati. Sehingga tempat perundingan tersebut adalah suatu tempat yang tepat, baik dilihat dari segi politis maupun dari segi keindahan alamnya. Dengan adanya perundingan tersebut, maka nama Linggarjati tidak hanya dikenal di Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia. Setelah Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia diserang oleh tentara Belanda pada tanggal 19 Desember 1948,
Panglima Besar Jenderal Sudirman menginstruksikan untuk membentuk 4 markas besar komando Jawa MBKD yang meliputi MBKD Jawa Timur, MBKD Jawa Tengah, MBKD Jawa Barat, dan MBKD Luar Jawa. Untuk MBKD Jawa Barat dipimpin oleh Letnan Kolonel RK Sukanda Brata Manggala yang berkedudukan di Desa Subang dan dijadikan basis gerilya melawan Belanda. Sesuai dengan keputusan Dewan Pertahanan Daerah Kresidenan Cirebon dan Brigade 5, maka Ciwaru dijadikan basis pertahanan dan pusat pemerintahan Kresidenan Cirebon. Jadi Ciwaru itu bekas Kresidenan dulunya. Rakyat Ciwaru dengan ikhlas menyerahkan rumah mereka untuk digunakan sebagai kantor-kantor staf militer, pemondokan dan lain-lain di Ciwaru menjadi pusat daerah perjuangan perang kemerdekaan. Sesudah lewat masa revolusi fisik dan memasuki tahun 50-an, terdapat masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, termasuk di dalamnya masalah keamanan, yaitu gangguan DI-TI di Kuningan yang menyebabkan situasi dan kondisi tidak mungkin untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana mestinya. Rakyat Kuningan beserta TNI bahu-membahu untuk memadamkan pemberontakan DI-TI yang dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosoewiryo. Dalam rangka mengisi kemerdekaan, masyarakat Kabupaten Kuningan dengan semangat juang yang tinggi yang dilandasi nilai gotong royong selalu berkiprah melaksanakan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera, lahir batin berdasarkan Pancasila. Kepala negara Kuningan dari dahulu sampai sekarang, yaitu zaman Hindu adalah Sewekarma, Sanjaya, Ranghyang Tamperan, Ranghyang Banga, Rakean Dharma Siksa, Arya Kamuni. Terus zaman Islam, jadi Pangeran Arya Kamuni itu yang sareanya itu di Astana Gede, itu 2 zaman Hindu dan zaman Islam. Zaman Islam juga ada Arya Kamuning, Sang Adipati Kuningan, Gesan Ulun, dan Dalem Mangkubumi. Terus zaman penjajahan, Raden Brata Adiningrat, Rujeh Brata Mijaya, Raden Dali Surya Nata Atmaja, Raden Muhammad Ahmad, Raden Umar Said. Terus zaman Jepang, Raden Umar Said. Zaman RI 1945, Raden Asikin Niti Atmaja. Zaman pendudukan Nika atau Rekomba, Raden Asikin Jodadi Brata, Raden Holian Suka Diningrat, Raden Abdul Rifai. Terus zaman RI 1950 sampai sekarang, Raden Nur Armadi Brata, Raden Muhammad Hafil, Raden Tikok Muhammad Ikhlas, Raden Sumitra, TB Amin Abdullah, Saleh Alibasah, Usman Jatikusuma, Raden Komar Surya Atmaja, S. Sumita Atmaja, Aruman Wirananggapati, Karli Akbar, Raden Haji Unang Sunarjo SH, Dr. Haji Muhammad Zufri Pengadi, Dr. Randas Haji Subandi, Haji Yeng DS Parta Winata SH, Dr. Haji Arifin Setiami Harja MM, Dr. Haji Aang Amit Suganda Esos Bupati, sudah Bupati, Dr. Haji Aan Sumarso, wakilnya Wakil Bupati, terus Haji Aang Hamid Suganda Esos sebagai Bupati, terus sama Dr. Randas Haji Maman Rohman MM Wakil Bupatinya. Terus yang selanjutnya Hajah Uce Foeriah Hamid Suganda Esos MAP sebagai Bupati, dan wakilnya Haji Aceh Purnama SHMH sebagai Bupati, sebagai Wakil Bupati. Dan yang selanjutnya Haji Aceh Purnama SHMH sebagai Bupati, terus Dede Sembada ST sebagai Wakil Bupati. Terus yang sekarang Haji Aceh Purnama SHMH sebagai Bupati dan Muhammad Ridho Suganda SHMSI sebagai Wakil Bupati.
Oke sahabat, jadi itulah kilas balik Kuningan, awal mula terjadinya Kabupaten Kuningan dan juga para petinggi atau para pimpinan di Kuningan. Mungkin itu sahabat videonya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Oke sahabat, itulah tadi kita telah menyaksikan video kilas balik atau sejarah berdirinya Kuningan, sejarah berdirinya pemerintahan Kabupaten Kuningan, juga awal adanya pemukiman dan bukti bahwa 3.500 tahun yang lampau di Kuningan ini telah ada pemukiman, telah ada kehidupan, telah ada budaya gitu ya. Dan tentunya saya berharap video ini bermanfaat sebagai bahan wawasan untuk kita, karena mengulas sejarah, kita mengerti sejarah, kita mengerti kondisi leluhur kita itu nantinya akan bijak dalam berpikir, bertingkah, dan berperilaku. Dan akhirnya kami undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.